Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Main TV dimanapun Anda berada? Saya hendak menyikapi pernyataan yang ditanggapi cukup viral terkait dengan pernyataan Ibu Profesor Dr. Hajjah Megawati Soekarno Putri tentang ibu-ibu yang senang betul pengajian. Beliau tampaknya sudah mewanti-wanti kalau ini bakal dibully gara-gara pernyataannya. Dan ternyata benar. Di media sosial cukup masif bulian untuk beliau. Yang menyatakan Megawati anti pengajian. Ibu Megawati tidak suka dengan pengajian. Setelah saya tonton ulang videonya dan secara utuh, ternyata pernyataan Presiden Republik Indonesia yang kelima ini sama sekali tidak menunjukkan beliau anti pengajian atau nggak suka dengan pengajian. Karena memang Ibu Mega bicara dalam konteks stunting. Beliau menjadi narasumber dan berbicara tentang stunting, yakni penyakit yang mengganggu perkembangan tumbuh kembang anak yang diakibatkan dari gizi buruk atau infeksi secara berulang. Di mana stunting ini boleh jadi karena miskinnya pengetahuan, atau boleh jadi karena kemiskinan ekonomi itu sendiri, atau persoalan orang tua yang tidak memahami bagaimana mendidik dan membimbing anak-anaknya. Nah, dalam konteks ini, Ibu Mega menyatakan bahwasanya emak-emak itu, ibu-ibu itu jangan hanya pengajian melulu. Mereka semua harus pandai membagi waktunya, memanajemen waktunya. Kapan dia harus pengajian, tapi tanpa harus melupakan kewajiban utamanya, membimbing, menuntun anak-anaknya, dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Karena ini jadi penting sekali. Apa yang dikhawatirkan Ibu Mega tersebut merupakan kekhawatiran yang diantisipasi juga oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita semua, menyarankan kepada kita semua untuk mengantisipasinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah orang-orang itu mengkhawatirkan, mengantisipasi apabila mereka meninggalkan generasi keturunan mereka dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah. Ini yang disebut dengan stunting. Lemah akalnya, lemah fisiknya, lemah dalam segala hal. Kalau sudah lemah akalnya, lemah fisiknya, akan menjadi lemah juga masa depannya. Nah, Allah saja mengingatkan kita agar ada kekhawatiran akan itu. Ada antisipasi akan itu semua. Nah, kembali ke bahasa pengajian tadi. Apakah kalau orang rajin pengajian itu tidak akan menimbulkan masalah? Ya tidak juga. Kalau terlalu sering pengajian, berarti ibu-ibu akan sangat sering keluar rumah. Ketika ibu-ibu sangat sering keluar rumah, boleh jadi akan muncul masalah baru. Bahkan masalahnya bisa lebih besar lagi. Anggap ini yang sederhana. Ada bapak-bapak ngeluh ke saya, "Ustaz, saya pusing sekarang." "Pusing apa, Pak?" kata saya. "Bini saya rajin pengajian." "Loh, ngapain pusing? Kan bagus isinya rajin pengajian." "Iya Ustaz, pengajiannya tiap hari." "Ya bagus dong. Kalau istri rajin pengajian tiap hari, berarti suami tidak perlu susah-susah lagi mendidik dan membimbingnya." "Masalahnya bukan itu Pak Ustadz," kata mereka. "Bini saya berangkat ngaji tiap hari, abai terhadap suami di rumah, lupa dengan anak-anak yang mesti dibimbing dan dididiknya. Nah, gara-gara pengajian tiap hari mesti ganti baju. Kalau kerudungnya pink, bajunya pink, androknya pink, sendal juga minta yang pink, tasnya juga minta yang pink. Besok ganti lagi baju hijau, kerudung hijau, androknya hijau, kaos kaki hijau, sendalnya hijau, tasnya juga minta hijau. Besoknya ganti lagi yang biru. Akhirnya beli baju mesti banyak,
bajunya nyicil semua, suami yang pening. Ini bukan guyonan loh, ini benar-benar kejadian. Betapa ibu-ibu sering keluar rumah pengajian, tapi masalahnya pengen gonta-ganti pakaian. Dan kalau berpakaian, dandanan mesti matching. Semua mesti di-matching-matchingkan. Yang pening suaminya, penghasilan tidak memadai. Artinya, tidak semua orang berangkat pengajian yang sangat rajin itu tidak menimbulkan persoalan. Kadang-kadang bisa menimbulkan persoalan yang lebih besar. Terlebih lagi kalau kita bicara tentang anak-anak. Anak kita yang masih balita. Kalau seorang ibu terlalu sering keluar rumah, tidak punya manajemen waktu. Dia tidak bisa membagi waktu kapan harus pengajian, kapan harus membimbing anaknya di rumah. Maka yang terdampak adalah anak-anak yang di rumah. Anak-anak akan terdampak. Mulai dari pola makannya, makan yang tidak teratur. Jangan-jangan makan sesuatu yang tidak bergizi atau merusak kesehatan tubuhnya, atau makanan yang menimbulkan infeksi, dan ketika terjadi berulang-ulang ini bisa menyebabkan stunting tadi itu. Ambil contoh sederhana, ada banyak orang kampung, orang-orang yang nggak ngerti, yang memberi makan anaknya pakai mie instan. Mie instan yang direbus kemudian disuapkan ke anaknya. Padahal itu sangat berdampak negatif terhadap perkembangan anaknya, terhadap gizi anaknya, bahkan bisa menyebabkan penyakit bagi bayi yang bersangkutan. Ini boleh jadi karena kurangnya pengetahuan atau karena kemiskinan itu sendiri. Yang jelas memang betapa banyak orang yang tidak memahami hal ini semua. Kemudian gara-gara berangkat pengajian, ada anak yang dititipkan ke neneknya. Sedangkan neneknya sudah tua, matanya juga sudah rabun. Kadang-kadang karena faktor usia menjadi lalai menjaga cucung-cucungnya. Bahkan ini juga merepotkan dong tentunya. Masa orang tua mesti direpotkan lagi untuk mengurus cucung-cucungnya, jadi babysitter gratis tentunya. Kemudian yang berikutnya ada juga yang dititipkan kepada tetangganya. Nah, hal-hal semacam ini adalah kelalaian. Kalau gara-gara berangkat pengajian tiap hari, ibu-ibu jadi lalai terhadap anaknya, lalai dengan makan anaknya, lalai dengan mendidik anaknya, bukan dapat pahala, malah mendapatkan dosa. Kemudian yang berikutnya, penting untuk kita garis bawahi. Kita dalam ajaran Islam punya prinsip. Yang pertama, al-baitu madrasatul ula. Rumah tangga itu adalah sekolah yang pertama dan paling utama bagi putra-putri kita semua. Kita tidak bisa menggantungkan anak kita jadi hebat, jadi baik hanya pada pendidikan yang ada di luar. Sekolah-sekolah adalah pendidikan yang kedua. Termasuk pondok-pondok pesantren adalah pendidikan yang kedua. Pendidikan yang pertama bukan sekolah, bukan pesantren, bukan TPA, tapi pendidikan yang pertama buat anak-anak kita adalah di rumah. Maka jadikan rumah sebagai tempat pendidikan terbaik bagi anak-anak kita semua. Kemudian yang berikutnya, al-mar'atu madrasatul ula. Istri itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Makanya ibu yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Ibu yang baik akan mendidik anak-anak yang hebat. Maka penting peran seorang ibu. Jangan sampai lupa menjaga anaknya, mengawasi anaknya, mengarahkan anaknya, dan mendidik anaknya agar anaknya menjadi anak yang sehat, cerdas, dan menjadi anak yang hebat. Kemudian yang berikutnya, maksud Bu Mega juga, ketika kita ngaji tak melulu bicara tentang perkara-perkara dunia. Ada kalanya juga ibu-ibu pengajian itu ngajinya nggak semata-mata ngundang ustadz, tapi ngundang penyuluh kesehatan, bagaimana untuk memelihara kesehatan di zaman musim pancaroba misalnya, ngundang ahli gizi misalnya, untuk menceramahkan tentang gizi yang baik, mengkonsumsi makanan tak harus mahal tapi bergizi, daripada mahal tapi justru menyebabkan penyakit. Yang bisa bicara ini kan bukan ustadz-ustadzah, tapi yang bisa bicara ini adalah ahli gizi itu sendiri. Atau ngundang ahli psikologi misalnya, bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Betapa banyak ibu-ibu itu cara mendidik anaknya salah. Dia memaki anaknya,
dia membentak-bentak anaknya. Ini kan membuat anak kita menjadi inferior. Dia kehilangan harga dirinya, kehilangan kepercayaan akan dirinya. Nah, ini penting diketahui oleh ibu-ibu. Jadi ngaji nggak semata-mata perkara dinia, juga perkara-perkara tentang bagaimana mendidik anak, tentang bagaimana memperlakukan suami dan lain sebagainya. Dan itu semua juga ngaji pada dasarnya. Itu semua juga ilmu dan merupakan ilmu Allah dan juga berpahala ketika kita mengajinya. Jadi itu maksudnya. Secara sederhana saya ingin katakan bahwasanya apa yang disampaikan Ibu Mega adalah sebuah kekhawatiran dan antisipasi. Khawatir nih kalau emak-emak itu hanya rajin ngaji, tapi mereka semua melupakan kewajiban yang sesungguhnya. Kekhawatiran bahwasanya tanggung jawab sesungguhnya seorang ibu adalah memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah setiap orang punya rasa khawatir, antisipatif apabila dia meninggalkan generasi sesudahnya anak-anak yang lemah mentalnya, lemah fisiknya, lemah akalnya, dan lemah segala-galanya. Semoga kita semua mampu mengambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.